hari ini semoga selalu sehat dan tentunya terus semangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan nih saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, di mana tim produksi dan juga pengisi acara telah melakukan swab antigen sebelum produksi ini berlangsung. Dan selama produksi ini berlangsung pun kami selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Nah, kita kembali ke tema kita hari ini, yaitu investasi kesehatan jantung. Saudara, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia. Namun, ketika jantung mengalami gangguan, dapat mengakibatkan penyakit gagal jantung dan bisa menyebabkan kematian. Untuk penanganannya, biasanya dilakukan tindakan operasi pemasangan ring atau bypass. Lantas, seperti apa sih pengobatan dan perawatan yang tepat yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung kita? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahas mengenai investasi kesehatan jantung, tentunya saya tidak sendiri. Sudah ada dua praktisi kesehatan dari CMI hadir di studio. Sudah ada Dr. Iranita Diantika. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik Mbak Widi, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Dr. Siska Yunita. Halo, apa kabar dokter? Alhamdulillah Mbak Widi, baik. Wah, senang sekali ya. Semua di sini semuanya sehat dan tentunya semangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda nih saudara. Kita akan bahas mengenai penyakit jantung. Sebenarnya penyebab dari penyakit jantung itu apa sih dok? Kok kayaknya nggak selesai-selesai begitu? Pasti ada, sakit jantung meninggal mendadak karena ternyata jantung. Nah, ini seperti apa sih? Baik, berbicara masalah jantung Mbak Widi, apa sih penyebab penyakit jantung? Itu tentunya banyak faktor ya. Jadi jantung itu sebagai alat pemompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi masalahnya adalah pada jantung itu sendiri atau pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah yang mengalirkan darah. Di masalah jantung, contohnya apa? Otot jantung ada kelainan katup, ada kelainan pada pembuluh darah jantung itu sendiri, baik yang kecil atau yang besar, serta masalah pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, yang paling sering itu adalah seperti gangguan pada pembuluh darah yang besar-besar Mbak Widi, adanya sumbatan, plak kolesterol, maksud saya seperti itu. Kemudian ada plak arteriosklerosis, itu penumpukan lemak ya kan, yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah itu. Jadi karena adanya plak itu kan terjadi gangguan pada aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Seperti itu Mbak Widi. Untuk penyebabnya seperti apa? Banyak faktor Mbak Widi yang bisa menyebabkan. Jadi timbulnya plak itu biasanya karena apa? Kolesterol karena gaya hidup ya, jadi makanan yang tinggi kolesterol, kemudian tinggi garam, kurang aktivitas fisik, kemudian merokok, kemudian faktor hormonal juga bisa, dan genetik sebagian juga disebabkan karena genetik. Nah, untuk itu perlu memang perawatan ya, perawatan agar jantung dan pembuluh darahnya bisa tetap sehat seperti itu Mbak Widi. Nah, ini yang menarik nih, perawatan jantung. Berarti sejak dini harus dirawat begitu ya? Benar. Tapi bagaimana? Apakah perlu kalau misalnya orang tersebut sama sekali tidak ada gejala yang menandakan bahwa dia sakit jantung? Apakah memang perlu juga dirawat, dok? Iya, bisa saya jawab ya Mbak Widi ya. Kalau untuk perawatan penyakit jantung pasti harus dilakukan ya, terutama kalau untuk pada pasien-pasien atau orang yang berada di perkotaan, karena kan mereka dengan gaya hidup lebih suka makan makanan yang fast food atau junk food, yang begitu ya. Gaya hidupnya itu. juga ternyata memang menjadi salah satu faktornya juga gitu. Betul, apalagi orang-orang perkantoran itu kan lebih sering untuk pola makan tidak tertata ya, biasanya rata-rata seperti pola itu. Hidup juga tidak teratur sepertinya ya. Nah, itu salah satunya yang bisa menyebabkan si pembuluh darah yang disebutkan tadi Dokter Siska, dia akan muncul lemak-lemak di dalam plak atau lemak-lemak di dalam pembuluh darah itu. Makanya meskipun dia tidak ada gejala, tetap, karena kan tiap hari kita makan nih Mbak, nggak mungkin kan tubuh kita pun untuk mengeluarkan si kolesterol itu pun juga saat ini pun masih tidak bisa gitu. Harus ada proses atau zat yang mampu untuk membantu gitu, atau makan makanan yang bisa untuk membantu proses menyembuhkan atau bukan menyembuhkan, menghilangkan si plak ini gitu. Salah satunya misalkan mungkin makan makanan yang buah tomat, itu kan murah ya Mbak ya gitu, dan bisa ditemukan di mana aja. Nah, itu mampu untuk
menjaga si jantung itu bisa lebih sehat, seperti itu salah satunya. Dan kalau untuk perawatan ini kan termasuk salah satunya juga investasi ya Mbak ya, gitu, investasi hidup gitu. Kita bisa melakukan perawatan investasi hidup, kita rawat di usia 30 tahun atau di bawah 40 tahun, tapi 5 tahun ke depan kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik gitu. Berarti memang diperlukan perawatan jantung sejak dini meskipun sama sekali tidak ada gejala sakit jantung begitu. Betul. Ya. Itu dimulai dari usia berapa idealnya, Dok? 30 sampai 40 tahun. 30 tahun itu harus sudah aware dengan kesehatan jantung ya. Betul, karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali pasien-pasien usia 30 itu sudah mengalami gejala nyeri dada dan salah satu mengarah ke penyakit jantung seperti itu. Karena ya pola makan itu Mbak gitu. Lebih sering terkena pada orang-orang yang di perkotaan daripada di perdesaan gitu. Untuk perawatannya seperti apa sih Dok? Selain tadi salah satunya adalah mengkonsumsi tomat yang baik dan juga bisa mudah dengan kita dapatkan begitu di sekitar kita. Salah satu untuk perawatannya yaitu bisa menggunakan tadi makan makanan sumber daya alam bisa dimanfaatkan, dan ada juga yang dimana pengobatan ini seperti yang saat ini ada dilakukan di CMI, yang dimana itu pengobatan dengan Dokter Ibnu Sina, bukan pengobatan, perawatan dengan Dokter Ibnu Sina. Jadi Dokter Ibnu Sina pun juga tidak hanya mengobati tapi juga merawat seperti itu. Nah untuk pengobatannya ini di CMI sendiri kita perawatannya 2 bulan biasanya, 2 bulan, tapi investasi untuk 5 tahun ke depan. Jadi cukup selama 5 tahun itu 2 bulan saja untuk investasi atau perawatan jantung ini gitu Mbak. Berarti di CMI ini bukan hanya untuk pengobatan, tetapi juga bisa melakukan perawatan jantung untuk investasi kehidupan di masa depan, agar jantung kita tetap sehat begitu ya. Nah itu kan perawatan, bagaimana dengan pasien yang memang sudah mengalami gagal jantung nih? Seperti yang kita ketahui biasanya kan memang dengan tindakan seperti pemasangan ring atau bypass begitu ya. Apakah kita bisa ada solusi lain sih Dok untuk pengobatan yang lain mungkin untuk gagal jantung ini? Iya, jadi diindikasikan dilakukannya bypass ataupun pemasangan ring tentu karena adanya kelainan pada pembuluh darah seperti yang saya bilang tadi. Bisa karena pembuluh darahnya tidak elastis lagi atau karena sumbatan total pada pembuluh darah utama di jantung. Jadi dilakukanlah pemasangan ring ataupun bypass. Namun sampai sekarang Mbak, jadi tetap dilakukan tetap dilakukan penelitian atau kita berusaha untuk mengembangkan ilmu ya. Jadi untuk mencari solusi terbaik. Jadi untuk penanganan pada pembuluh darah yang sudah tidak elastis tadi. Jadi nanti solusinya tidak hanya dengan pemasangan ring ataupun bypass. Karena kita tahu kalau pemasangan ring dan bypass juga kan pasien itu tetap mengkonsumsi obat-obatan. Nah, itu yang paling sering dikeluhkan pada pasien-pasien jantung ya. Jadi mereka pasang ring, dilakukan operasi bypass, tapi mereka tetap minum obat. Di CMI sendiri sudah menemukan apakah sudah menemukan terapi lain yang memang akhirnya bisa tidak perlu harus pemasangan ring atau bypass, Dokter? Itu tadi ya Mbak, untuk keilmuan kedokteran kan terus berkembang, yang dimana salah satunya di CMI juga kami sudah mengembangkan itu ya? Sudah mengembangkan dan terbukti efektif pada pasien, yang dimana pasien jantung itu bisa plaknya ataupun keluhannya pun sudah hilang seperti itu, dan bisa tanpa harus operasi pasang ring ataupun bypass, karena pada dasarnya kan kalau pasang ring dia hanya membuka jalan saja seperti itu. Baik, tapi kolesterol masih ada. Ini yang menarik, ada metode Ibnu Sina ya berarti ya, yang memang diterapkan di CMI yang bisa menjadi sebuah cara pengobatan penyakit jantung, bukan hanya pengobatan tetapi juga merawat jantung itu sendiri sebagai investasi kesehatan. Kita akan gali lebih dalam lagi usai jeda, tapi ya Dok ya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, tentunya masih di Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada Dokter Ira serta Dokter Siska di sini. Kita akan kembali membahas lebih dalam mengenai perawatan dan juga pengobatan jantung sebagai investasi kesehatan kita di masa depan ya. Tadi dikatakan di segmen sebelumnya oleh Dokter Ira bahwa di CMI sendiri memang ada sebuah terapi ya, terapi dengan menggunakan metode dari Dokter Ibnu Sina melalui perawatan dan juga pengobatan. Berarti ada 2 tindakan yang dilakukan. Sebenarnya perbandingannya seperti apa sih untuk durasinya? Mungkin bisa dijelaskan Dokter Siska?
Jadi untuk perawatan biasanya pasien tidak membutuhkan waktu yang selama dengan apa? Yang sudah sakit yang jantung sudah itu sendiri. sakit. Jadi biasanya kita membutuhkan waktu 2 bulan ya Iya, dok 2 ya. bulan. Kalau Untuk yang perawatan? sakit, itu yang untuk perawatan. Kalau yang sakit bisa 6 sampai 8 bulan. Tapi tentunya kita lihat lagi kondisi si pasien itu sendiri. Oke, Tapi untuk rata-ratanya tindakannya segitu. juga berbeda atau bagaimana formulasinya atau segala macam Mungkin tindakan? kalau tindakan tuh formulasinya pasti akan berbeda ya Mbak ya, karena kan saat perawatan kan tidak ada komplikasi yang lainnya. Kalau jantung mungkin kan biasanya ada diabetes ataupun ginjal. Tidak menutup kemungkinan ada kerusakan di daerah area tersebut. Makanya untuk formulasi juga berbeda. Makanya pengobatan pun lebih lama 6 sampai 8 bulan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah perawatan nih gitu. Orang-orang karena lebih baik merawat ya daripada mengobati gitu. Jadi kan. harus sadar 30 tahun, aduh saya sudah 30 nih meskipun belum ada, tapi pasti flak itu pasti ada Iya, ya? Pasti ada. gitu. Tidak menutup kemungkinan pasien-pasien atau orang yang biasanya kelihatannya fit aja nih, baik-baik aja nih, tapi pola makannya tidak baik, tapi mengalami penyakit jantung, terus sudah ada tumbuh sumbatan. Ada juga yang seperti ini Mbak Widi, dia itu olahraga nih, suka olahraga, memang rajin berolahraga, tapi pola makan tidak diatur karena kan dia mikirnya bahwa olahraga itu bisalah untuk Sudah menjaga sehat begitu ya? Nah, tapi pola makan tidak diatur. Nah, ini bisa menjadi potensi untuk penumpukan plaknya. Nah, disinilah kita harus waspada, apalagi orang-orang yang perkantoran atau melakukan bisnisnya ke luar negeri atau kemana, itu kan sangat mengganggu kalau misalkan tiba-tiba dia nyeri dada seperti itu. Jadi memang harus dilakukan perawatan yang intens dan cukup dalam waktu 2 bulan saja, tapi investasi 5 tahun mendatang seperti itu. Oke, plak itu pasti ada di setiap pasti, orang gitu. ya. Jadi jangan biarkan benar-benar menumpuk dulu sampai sampai akhirnya merasakan gejala gagal jantung, tapi lebih baik merawat seperti itu. Nah, ini kan metode pengobatan dari Dokter Ibnu Sina. Apakah ini juga sejalan atau termasuk dengan tindakan medis yang memang sekarang dilakukan nih, Dok? Kalau untuk saat ini yang kita lakukan tetap ya, Ibnu Sina itulah dokter. Jadi harus masih sejalan dengan medis saat ini dan bukan herbal atau yang lainnya. Dia tetap dokter gitu. Jadi kita tetap sejalan gitu. Jadi bukan lain dari medis saat ini gitu. Tetap sejalan gitu. Jadi memang saling melengkapi ya. Betul. Begitu. Nah, seberapa efektif sih obat yang ada di CMI yang menggunakan sistem dari metode Ibnu Sina ini berhasil menyembuhkan pasien jantung begitu? Ya sangat efektif ya Mbak Widya. Jadi kita punya ribuan pasien dan sudah kita data itu angka keberhasilannya sekitar 80%. Jadi kita memasukkan metode Ibnu Sina artinya benar medis dia. Jadi kalau yang sering disebut itu dia komplementer. Komplementer maksudnya di sini adalah dia penggabungan metode tradisional ke dalam pengobatan tindakan medis modern seperti itu. Jadi digabungkan. Nah, seperti itu Mbak Widi, berhasil Dan karena kita memang menggunakan bahan-bahan yang alami seperti itu Mbak Widi. baik, Tanpa efek samping. tanpa efek samping. Ini kan untuk tahapannya mungkin saudara di rumah ataupun dimanapun Anda berada nih pasti gimana sih caranya ketika saya mau perawatan, apakah saya harus check up secara menyeluruh dulu, screening dulu, atau gimana nih tahapannya untuk melakukan perawatan di CMI atau bahkan pengobatan di CMI nih, Dok? Kalau perawatan tetap kita harus melakukan screening minimal. Bisa di CMI atau ya, di mana? bisa dilakukan di CMI. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ilmu itu pasti berkembang terusan dan pencegahan dan pengobatan juga pasti akan berkembang terus. Nah, kebetulan CMI adalah salah satu wadahnya untuk perawatan ini gitu ya, perawatan jantung terutama ya. Kalau untuk perawatan pun juga harus dilakukan check up dulu. Check up-nya itu termasuk pemeriksaan darah lengkap, seperti fungsi jantungnya seperti apa, dan juga dilihat juga untuk fungsi-fungsi organ lain, misalkan ginjal juga harus dilihat, gula darah juga harus dilihat untuk melihat apakah ada resiko nih ke depannya seperti apa nih gitu. Nah, karena dari hasil lab tersebutlah ketahuan formula, ya. Kemudian obatnya bisa kita bikin gitu Mbak, kita bisa racik, dari pihak farmasi bisa diracik gitu. Jadi kalau untuk yang perawatan seperti itu. Nah, kalau untuk yang pengobatan tetap harus diagnosa, harus tegak dulu. Biasanya sih sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Kalau memang belum, kita harus tegakkan diagnosanya berdasarkan dari pemeriksaan lab-lab yang tadi saya sebutkan juga gitu. Oh, ternyata ada kerusakan sekian ini dari ginjal, ternyata ada nih, ada jantung juga ternyata kerusakan juga lebih parah. Ada komplikasi yang sudah Betul, terjadi
tadi begitu kita ya? harus lihat. Nah, itu pengobatan juga dilihat seberapa jarak jauhnya pengobatan ini juga dilihat dari itu tadi kerusakan tadi. Biasanya sih ya 6 sampai 8 bulan kita melakukan pengobatannya gitu, Mbak. Bagaimana jika pasien tersebut sudah melakukan tindakan operasi pemasangan ring atau bypass? Apakah memungkinkan ketika akhirnya dikombinasikan dengan metode Ibnu Sina ini bisa lepas ring atau bagaimana nih, Dok? Kalau untuk lepas ring kita tidak. Jadi ringnya akan tetap berada Akan di situ. tetap ada begitu ya? Tapi untuk kolesterol atau plak yang berada di dalam darah akan hilang, terkikis gitu. Karena tubuh ini kan pengennya adalah membuang si kolesterol atau plak-plak yang menyumbat di dalam pembuluh darah. Harusnya kan nggak ada, tapi itu ada di situ karena berlebihan seperti itu. Makanya itu kalau untuk yang sudah pasang ring, kita tidak mengambil ringnya, tapi mungkin tidak untuk menambah ring, iya gitu. Jadi kedepannya tidak akan nambah lagi. Karena pemasangan ring biasanya pasien akan nambah lagi, Mbak. Misalkan habis dipasang ring 3, nambah lagi. Nah, kita untuk tidak menambah ke jadi 6, 7, 8 itu. Jadi tingkat dari gagal jantungnya tidak bertambah parah begitu ya, kita tahan di situ. Iya, jadi begitu. tidak akan menjadi gagal jantung ke depannya. Dan komplikasi-komplikasi lainnya langsung dicegah begitu. Nah, CMI ini kan di Bandung ya, Dok ya. Lalu bagaimana dengan pasien yang di luar Bandung, terutama di luar Pulau Jawa, mungkin ya ingin merasakan metode Ibnu Sina ini, bagaimana? Apakah juga bisa atau bagaimana? Jadi kalau untuk pasien-pasien yang di luar Bandung, Jawa, gitu, di luar Jawa, gitu, kami kan ada mitra-mitra di dokter, mitra dokter di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Salah satunya juga di Kalimantan, di Papua, kemudian Sulawesi, Sumatera juga ada. Jadi pasien tetap akan bersama dengan dokter yang merawat dia sebelumnya atau dokter yang berada di daerah tersebut, nanti kita pantau dari situ. Jadi kita tetap ada mitra dengan dokter. Jadi perkembangan pasien juga tetap kita lihat gitu melalui dokter tersebut seperti itu. Jadi kami pihak CMI sangat terbuka untuk mitra-mitra dokter pada ya untuk dokter umum, dokter spesialis, perawat dan bidan sangat terbuka di seluruh Indonesia untuk menunjang kesehatan pasien lebih baik lagi nih gitu seperti itu. Dengan mengkombinasikan Betul. dari metode dokter Ibnu Sina ini yang memang tujuannya adalah untuk hasil yang lebih efektif dari penyembuhan si pasien ya, Dok ya. Betul, selagi ada ilmu yang dia memiliki manfaat yang baik dan juga ilmunya itu bisa dibuktikan dengan keadaan memang pasiennya membaik, harus dijunjung tinggi, Mbak, seperti itu. Kenapa tidak berjalan beriringan begitu ya, Dok ya? Masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali, terutama untuk lebih dalam lagi mengulik dari metode Ibnu Sina yang dilakukan di CMI, tapi kita akan uliknya usai jeda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas mengenai investasi kesehatan jantung. Nah, seperti janji saya di segmen sebelumnya, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh lagi, lebih detail lagi mengenai perawatan dan juga pengobatan penyakit jantung yang dilakukan melalui metode Ibnu Sina, langsung saja simak tayangan berikut ini. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk menyuplai kebutuhan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ lainnya. Ketika jantung mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan penyakit jantung koroner, bahkan gagal jantung. Berbagai metode dan teknologi modern diciptakan dalam upaya untuk dapat menyembuhkan penyakit mematikan nomor 1 di dunia ini. Namun, jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah memberikan perhatian khusus dan membuat buku berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib mengenai pengobatan jantung. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formula Ibnu Sina yang telah terkenal kehebatannya di seluruh dunia tersebut sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau.
Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, tentunya dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, para tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya penanganan pasien penyakit jantung koroner saat ini yaitu dengan operasi bypass maupun pemasangan ring untuk mempertahankan agar pembuluh darah jantung tetap terbuka. Di klinik utama CMI, metode pengobatan penyakit jantung koroner sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Formula Ibnu Sina bagi penderita jantung koroner dapat merevitalisasi fungsi tubuh sehingga formula ini dapat menembus setiap sumbatan tanpa harus pemasangan ring pada pembuluh darah jantung. Penyakit jantung itu kan tidak akan jauh dari penyakit itu penyempitan pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau biasanya kalau misalkan terjadi penyempitan pembuluh darah seperti itu kan bisa saja ditangani dengan ring, pasang ring jantung atau biasanya dengan di bypass. Tapi kalau melalui formula Ibnu Sina, kita tidak menggunakan ring ataupun bypass, tapi cukup pasien itu hanya minum obat saja. Cuman sifat obat yang diberikan kepada pasien itu, dia mampu meluruhkan seluruh kolesterol yang menyumbat dalam pembuluh darah. Apakah itu yang halus, yang besar seperti itu, obat ini perlahan-lahan akan mengikis supaya yang menyumbat itu bisa terurai secara perlahan-lahan dan itu akan dikeluarkan melalui urin ataupun BAB. Tapi kalau dia sudah pemasangan ring, lalu untuk melanjutkannya dia berobat ke CMI, biasanya nih ya, dia tidak akan terjadi penambahan ring lagi. Dan pasien itu biasanya kalau bisa dia menjaga pola makan, udah selesai terapi dari klinik utama CMI, dia tidak akan minum obat seumur hidup, Pak. Jadi ada batasnya. Pasien merasa lebih nyaman karena pasien tidak harus tergantung obat seumur hidup. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit jantung koroner. Ya, waktu saya didiagnosa untuk mengalami penyempitan pembuluh darah yang cukup parah ya. Hampir 100% 3 jaringan saya ngeblok. Kemudian operasi yang masih dilakukan adalah operasi bypass jantung ya. Jadi bypass 3 saluran saya blok, kemudian tidak mungkin lagi menggunakan ring ya. Jadi harus di bypass, operasi bypass. Jadi saya menghindari ini karena memang risiko saya tinggi. Saya juga akhirnya
membunsukan untuk ikut program di sini, penyembuhan di sini. Setelah saya minum setelah seminggu ya ada perubahan, tidak lagi sakit di dada sebelah kiri, nafas juga biasa, kemudian tidak cepat capek ya, kemudian juga sehari-hari mungkin aktivitas juga normal, artinya berbeda dengan pada saat saya sebelum menggunakan atau mengkonsumsi obat dari CMI ini. Jadi diharapkan juga untuk teman-teman yang rekan-rekan yang punya penyakit yang sama seperti saya itu bisa juga berobat di sini dan segera sembuh kembali. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit jantung koroner, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, gagal ginjal, dan diabetes mellitus. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis jantung koroner, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, dari tayangan tadi saudara, kita lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai metode Ibnu Sina yang dilakukan di CMI untuk perawatan dan juga pengobatan penyakit jantung. Jadi memang yang namanya perawatan pasti lebih baik daripada mengobati. Nah, ini kan di segmen terakhir sebelum kita pamit undur diri, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh dokter kepada saudara di rumah ataupun dimanapun berada? Baik, jadi untuk kesehatan jantung mari kita sama-sama menjaga kesehatan jantung kita rawat ya. Jadi apalagi dengan orang-orang yang memiliki faktor risiko untuk penyakit jantung. Jadi mulai usia 30 tahun kita bisa melakukan perawatan jantung. Dan untuk yang sudah terkena penyakit jantung tetap semangat, mari kita sama-sama berobat. Insya Allah ada obatnya, tidak hanya dengan pemasangan ring dan bypass saja ya Mbak Widya. Jadi dengan metode Dr. Ibnu Sina bisa diselesaikan insya Allah. Dan kita dari CMI tentu membangun mitra untuk bekerja sama. Kita sama-sama membantu pasien agar bisa mengobati penyakit jantungnya. Terima kasih. Baik, tidak terasa nih, sudah lengkap informasi kita pada hari ini. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya ya Dr. Siska dan juga Dr. Ira. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.